Shalom saudaraku yang sekasih dalam Yesus. Selamat bertemu kembali di minggu ini. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Sekalipun kita berjauhan tempat, kita ibadah di online, kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang menyatukan setiap hati kita, saudaraku. Salam untuk semua gereja GGP Hosana, keluarga besar Hosana, salam. Dan semua yang sudah bergabung saat ini di ibadah dari GGP Hosana, saya mengucapkan salam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan pastikan saat ini saudaraku, iman kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita yang akan memberkati setiap kita, bahwa kuasa kasih kebesaran Tuhan saat ini akan memulihkan kita, memberkati hidup kita dan menolong setiap kita. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk kita bersaat teduh sejenak. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami bersekutu dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami jauh masuk dalam hadirat-Mu, segala keberadaan kami layakkan, kuduskan kami Tuhan, supaya doa kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan. Tiada kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu saat ini yang melawati setiap kami ya Bapa. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami perlu pemulihan dari Engkau Yesus. Segala sakit penyakit kami saat ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Segala hati kami Tuhan, segala kedukaan kami, keresahan hati kami Tuhan, kami percaya saat ini Engkau menolong kami ya Bapa. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan Yesus saat ini. Kami percaya ada kuasa kasih, ada pemulihan yang dari Engkau Tuhan menyertai ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Tidak membatasi jarak dan waktu untuk memberkati setiap kami saat ini yang sudah bergabung ya Bapa. Engkau hanya sejauh doa kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas itu Bapa memberkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Kami membawa hati kami memuji Engkau Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak
bergabung saat ini di dalam ibadah online ini merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana pertolongannya di sepanjang hidup kita. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, tangan Tuhan selalu menyertai kita. Amin saudaraku. Karena kita tahu bahwa kasih-Nya Tuhan tiada terukur besar, tiada terukur panjang dan lebarnya kasih Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia. Kita katakan tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
firman Tuhan. Kita rindu dilawati oleh firman Tuhan. Ya Yesus, kami sudah menaikkan Tuhan segala pujian kami sebagai doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Suara hati kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, tibalah saatnya kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk Engkau yang berbicara bagi kami Tuhan. Bapa, biarlah kuasa kasih Tuhan memberkati kami saat ini, memberkati firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang tahu jalan-jalan hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami, biarlah kasih-Mu Tuhan yang menuntun kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu Tuhan dalam kekhawatiran, firman-Mu yang menguatkan Tuhan untuk kami boleh berjalan kuat di dalam Engkau, bahwa pertolongan kasih Tuhan selalu menyertai kami. Anak-anak-Mu yang dalam keresahan, sakit, penyakit, pergumulan apapun Tuhan, firman-Mu saat ini menjadi kekuatan bagi kami Yesus. Kami perlu firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang bergejolak. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan, dan kami rasakan kasih Tuhan yang begitu dalam, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami merasa aman dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita katakan kepada Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang selalu menolong kami, yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang baik, selalu besertamu, selalu besertamu.
Shalom kekasih Allah, mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang kita sudah lalui. Sampai di hari ini, saya percaya bahwa setiap kita menerima berkat baru daripada Tuhan. Setiap hari kita menikmati kemurahan Tuhan yang seringkali di luar apa yang kita pikirkan. Karena itu pada pagi hari ini di Minggu tanggal 14 Juni 2020, pada kesempatan kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan melalui moda online, kita mau bersama-sama menyerahkan hati kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita bersama-sama. Kasih Allah, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menunjukkan kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pembelaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami tidak pernah melewati satu hari pun tanpa Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena setiap saat dalam kehidupan kami, Tuhan menunjukkan kasih setia dan kemurahan-Mu bagi kami semua. Sehingga kami boleh cakap menghadapi seluruh situasi kami, apapun itu sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur boleh memuji, memuliakan nama-Mu yang agung. Dan kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan, kami sama-sama boleh menyerahkan hati dan pikiran kami untuk Tuhan berkati melalui kebenaran firman-Mu. Ini hati kami, ini pikiran kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoalah Roh Kudus, tenangkan hati kami, supaya siapapun kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu, kami semua diberkati. Ada perubahan baru dalam kehidupan kami, ada pemulihan, ada kuasa Tuhan yang melawati kami, sehingga selesai kebenaran firman Tuhan ditaburkan, kami semua dalam sukacita Tuhan. Bapak kami berdoa, jadilah kehendak-Mu pada pemberitaan firman hari ini, sehingga hamba sebagai pemberita dan kami semua yang mendengar firman-Mu, dimanapun kami berada, kami sama-sama Tuhan berkati. Segala sesuatu di dalam kehidupan kami yang bisa menjadi penghambat untuk kami menerima firman-Mu, kekerasan hati kami, keterbatasan kami berdoa di dalam nama Yesus, Allah menghalaukan itu dari hidup kami semua. Dan kami berdoa Allah Roh Kudus yang bekerja memberkati kami dan menenangkan hati kami. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Allah, hari ini hari yang penuh sukacita saya percaya untuk kita semua. Kita akan sama-sama diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan dengan satu tema untuk kita semua. Allah itu baik, sungguh baik. Sekali lagi untuk kita semua, perenungan kita hari ini untuk kita adalah Allah itu baik, sungguh baik. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk kita menerima dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kebenaran firman Allah melalui Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6a. Demikian firman Tuhan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kekasih Allah, Allah itu baik, sungguh baik. Itu kebenaran firman Tuhan yang saya berdoa hari ini akan menjadi kekuatan baru meneguhkan kembali iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Sebagai pendahuluan dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya rindu sampaikan sebuah ilustrasi untuk kita semua. Kekasih Allah, ada dua orang mengadakan perjalanan bersama dengan menggunakan keledai sebagai pengangkut barang mereka, dan mereka membawa seekor ayam sebagai teman keledai itu dan sebuah obor. Seorang dari mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan setiap saat memperkatakan bahwa Tuhan itu baik. Yang lain adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Menjelang petang dalam perjalanan mereka, sampailah mereka di sebuah desa kecil. Tetapi tidak ada satu tempat pun yang mau menerima mereka untuk menginap di tempat itu. Tidak ada satu orang pun, tidak sebuah rumah pun yang bersedia untuk menerima mereka menginap di rumah mereka. Sehingga kedua orang tersebut melanjutkan perjalanan mereka keluar dari desa kecil itu. Sampailah mereka di bawah sebuah pohon besar di luar desa tersebut di tepi jalan. Dan mereka memutuskan bahwa di bawah pohon besar itu mereka akan menginap dan mendirikan tenda untuk beristirahat. Mereka mengikat keledai yang mereka bawa beberapa meter dari tempat mereka mendirikan tenda. Dan tidak lama kemudian mereka mendengar jeritan keledai itu, karena ternyata seekor singa sedang menerkam keledai itu. Dan hal itu menumbuhkan rasa takut yang sangat kepada mereka sehingga mereka segera memanjat pohon besar. Di atas pohon itu seorang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata bahwa, "Mana? Apakah benar bahwa Tuhan itu baik?" Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan berkata, "Tuhan baik karena Dia sudah menyelamatkan kita dari singa." Tidak lama kemudian mereka kembali dikejutkan oleh sebuah jeritan, yaitu ayam yang mereka bawa menjerit karena sudah dicabik-cabik oleh seekor anjing liar. Dan dengan marah, orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, "Mana? Katanya Tuhan itu baik." Dan orang yang percaya kepada Tuhan menjawab orang tersebut demikian, "Tuhan memang baik, karena kalau Tuhan tidak baik, maka kitalah yang akan diserang oleh anjing liar itu." Setelah mereka mendirikan tenda untuk mereka beristirahat, malam sudah sangat gelap. Mereka hanya memiliki sebuah obor sebagai penerang dan penghangat untuk mereka. Tetapi tiba-tiba bertiuplah angin yang berhembus cukup kencang sehingga matilah obor tersebut. Maka makin geramlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan mengeluarkan sungut-sungut, dan orang yang percaya kepada Tuhan hanya mampu terdiam. Keesokan harinya, kekasih Allah, ketika mereka kembali ke desa kecil itu untuk membeli makanan mereka, mereka terkejut karena mereka mendapati bahwa desa itu dan seisi penduduknya telah porak-poranda akibat perampokan. Maka berkatalah seorang yang percaya kepada Tuhan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, "Tuhan memang sangat baik. Tuhan sungguh baik. Kalau semalam obor kita tidak mati karena angin, pasti kita yang akan jadi korban perampok itu, karena mereka pasti melewati jalan dekat di mana kita mendirikan tenda kita tempat beristirahat." Kekasih-kekasih Allah, melalui ilustrasi yang saya sampaikan kepada kita semua mengawali perenungan firman Tuhan pada hari ini, memberitahukan kepada kita dengan jelas bahwa memang Tuhan selalu baik.
Tuhan itu baik, sungguh baik, bahkan di balik keadaan yang kelihatannya atau menurut kita tidak baik. Kekasih-kekasih Allah, saat ini kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 di antara puluhan negara yang lain. Yang semula ini adalah permasalahan kesehatan, tetapi menjadi masalah ekonomi yang dampaknya sangat besar bagi kehidupan banyak orang, juga bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Kesehatan yang ada harus dijaga dengan banyak protokol yang harus dilakukan. Kegiatan ekonomi juga harus dikurangi sehingga berdampak pada penghasilan dan kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan yang juga harus dilakukan dengan harus lebih berhati-hati. Kegiatan berkumpul pun harus dibatasi. Pendidikan berdampak luar biasa. Sampai-sampai ada sebutan lulusan corona. Salah satunya adalah anak saya lulusan corona. Bahkan ibadah pun tidak lagi mudah. Tetapi kekasih Allah, dalam semuanya itu Tuhan Yesus tetap menunjukkan kebaikannya bagi kita semua. Kita mau akui atau tidak, Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita coba tenangkan diri dan kita merenungkan, memperhatikan kehidupan kita masing-masing. Ketika kita bergumul tentang kesehatan, bukankah Tuhan juga menguatkan kita untuk menanggung pergumulan kesehatan itu? Bahkan Tuhan menyembuhkan sakit kita. Firman-Nya katakan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ketika kita bergumul tentang ekonomi, bukankah Dia tetap memberkati kita dengan takaran cukup buat kita dan keluarga kita? Meskipun mungkin yang kita hadapi dalam pergumulan ekonomi kita, sesuatunya menjadi berbeda, jenisnya berbeda, warnanya berbeda, rasanya berbeda. Tetapi yang tidak pernah berbeda berkat Tuhan dalam hidup kita adalah takarannya. Karena takaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah cukup. Dibukanya jalan agar cukup itu menjadi bagian kehidupan kita, kekasih Allah, sehingga kita dapat melalui dan menjalani keseharian kita dengan baik. Sebelum pandemi, kita melewati satu hari 24 jam dan diberkati Tuhan. Di masa-masa pandemi ini juga kita melewati satu hari 24 jam dan kasih setia Tuhan tetap tidak berubah. Ketika kita bergumul dengan ibadah, Tuhan Yesus juga tetap sangat baik kepada kita dengan menyediakan ibadah moda daring online untuk kita semua. Tinggal kita mau mengambil kesempatan atau tidak. Kalau kita mau diberkati berarti kita mau ambil kesempatan. Kalau kita tidak, berarti kita akan melewatkan begitu saja. Sekalipun mungkin fasilitas itu kita punya atau ada pada kita. Kekasih Allah, jika kita bersungut-sungut atas satu hal, saya rindu sampaikan untuk kita semua, bukankah kita lebih banyak memiliki alasan untuk bersyukur? Karena untuk satu hal kita bersungut-sungut, ternyata kita sudah menerima begitu banyak berkat yang Tuhan datangkan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dan patut kita syukuri. Kekasih-kekasih Allah, di tengah-tengah kita menghadapi kesusahan kita, di tengah-tengah banyak kebutuhan kita, di tengah-tengah banyak kesukaran kita, di tengah-tengah banyak hal yang tidak mudah, di tengah-tengah banyak tekanan yang kita alami, entah itu kita secara pribadi, keluarga kita, keluarga besar kita. Hari ini kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ada yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita yang pertama bahwa di tengah-tengah kesukaran kita, yang pertama Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Allah turut bekerja bagi kita. Allah turut bekerja di dalam kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah turut bekerja. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, Allah mendatangkan kebaikan bagi kita semua di tengah seluruh situasi kita. Jadi kekasih Allah, jangan kehilangan sukacita, jangan kehilangan rasa syukur karena permasalahan kita.
Mari ingat bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang mengatakan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dalam kesukaran kita, ketika kita berseru maka Tuhan mendengar. Di dalam kesukaran kita, ketika kita berseru maka tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan buat kita semua. Di dalam seluruh situasi kita, ketahuilah bahwa Allah memiliki jalan keluar untuk hidup kita semua. Allah memiliki hati yang diberikannya untuk kita semua. Allah memiliki kasih yang ditunjukkannya kepada kita semua. Allah memiliki kepedulian yang besar yang disediakannya untuk kita semuanya. Dan tangannya yang berlubang baku itu memiliki kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dia tidak menutup telinganya untuk setiap seru doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita. Sekali lagi firman Tuhan katakan, Yesaya pasal 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kekasih Allah ini menunjukkan bahwa Tuhan mengerti, bahwa Tuhan peduli, sehingga Ia bertindak untuk kebaikan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam, tetapi Dia bekerja bagi kita, di dalam kita, untuk kebaikan kita semua. Itulah sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang menaruh harap di dalam Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kekasih Allah. Kita boleh bersyukur, kita patut bersyukur di tengah-tengah kesukaran saat ini ada. Karena apa? Firman Tuhan yang sudah kita baca sama-sama memberitakan kepada kita, karena kasih setia Tuhan tidak berubah. Sekali lagi, karena kasih setia Tuhan tidak berubah. Allah itu kasih, dan itu berlaku tetap selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus tidak berubah, dan Ia akan terus melanjutkan itu, menunjukkan itu bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak menahan-nahan ketika Dia tahu kita akan datang membawa segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita, tetapi Dia ada, Dia mendengar, Dia menaruh perhatiannya untuk hidup kita semua. Kasih setia Tuhan tidak berubah. Karena itu kekasih Allah, jangan berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Jangan hanya belajar dan menunjukkan kesetiaan ketika kita dalam keadaan baik, tetapi lebih-lebih ketika kita dalam keadaan tidak baik menurut kita. Mari kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kesetiaan kita juga kepada Tuhan. Jangan berpaling dari pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan mudah tawar hati karena situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan atau menekan, supaya kita selalu dapat merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita selalu dapat melihat pekerjaannya yang ajaib dalam hidup kita. Jangan ragu akan kasih setia Tuhan, supaya kita bisa senantiasa merasa betapa Dia sangat dekat dalam hidup kita. Bahkan Dia hanya sejauh doa kasih Allah. Ketika kita menenangkan diri, dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, di tempat manapun, ketika kita berseru, Bapa, sesungguhnya Dia mendengar seruan kita. Jangan khawatir, supaya kita bisa selalu menikmati kelegaan yang diberikannya kepada kita semua. Karena kebenaran firman Tuhan meneguhkan dan memberikan kelegaan kepada kita. Melalui Matius pasal 11 ayat 28, firman Tuhan berkata untuk kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengulurkan tangan karena memang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita semua. Tuhan mendengar kita dan Dia berkata, mari semua tanpa terkecuali
Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dimanapun kita, apapun keadaan kita, ketika kita merasa letih lesu dan memiliki beban yang berat, datang kepada Tuhan. Dan kelegaan akan menjadi bagian hidup kita semua. Bagian kita adalah, kalau kita melihat hidup kita sebagai pribadi-pribadi dalam seluruh kesukaran atau memiliki beban, mari datang sama Tuhan, datang kepada Tuhan, dan terima kelegaan yang Tuhan beri. Karena kelegaan yang daripada Tuhan berbeda dari kelegaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kekasih Allah, di dalam kesukaran kita, mengapa kita terus diajar Tuhan untuk selalu bersyukur. Yang ketiga adalah bahwa Tuhan baik karena Ia menyelamatkan kita. Kasih Allah, Tuhan baik karena Ia menyelamatkan kita. Tuhan tidak hanya bertanggung jawab menaruh peduli terhadap kesukaran jasmani kita, tetapi lebih dari itu Tuhan peduli dan menaruh kasih yang sangat besar, perhatian yang sangat besar terhadap keselamatan kehidupan kita. Kekasih Allah, ingatkah kita pada firman Tuhan yang berkata bahwa kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan sehingga Ia menyelamatkan kita? Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Tuhan berkata, engkau ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan karena hal itulah, maka Allah secara ajaib terus bertindak dalam hidup kita demi keselamatan kita. Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa untuk hidup kita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tertekan, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terhimpit, tetapi kita menjadi orang-orang yang memiliki kelegaan dan menikmati pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kekasih-kekasih Allah, lebih daripada keselamatan jasmani kita, Tuhan juga menyelamatkan rohani kita. Kebenaran itu dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diberi anugerah untuk memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Supaya tidak hanya ada jaminan kehidupan kita di muka bumi ini bahwa Allah beserta dengan kita, tetapi juga satu kali kala ketika Tuhan memanggil kita, kita kedapatan sebagai orang-orang yang layak untuk menerima tempat di mana Yesus berada. Di situ kita berada di dalam kekekalan, karena kita memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kekasih Allah, kiranya iman kita makin teguh dalam Tuhan dan tidak menjadikan kesukaran untuk undur dari Tuhan. Hari ini mari pastikan sama-sama bagaimana kita sedang mengerjakan iman kita. Bagaimana kita sudah mengerjakan iman kita di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kesukaran yang saat ini ada, apakah kita masih terus memiliki pengharapan yang tetap kuat di dalam Tuhan? Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita dan menegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita, Allah di dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Ia sungguh baik untuk kita semua. Karena firman Allah menegaskan dan memberitahukan, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa Allah bekerja di dalam kita, untuk kita, untuk kebaikan kita. Yang kedua, kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita tidak pernah berubah. Yang ketiga, Tuhan adalah penyelamat kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan terus menguatkan kehidupan kita. Biarlah firman itu hidup di dalam hidup kita dan kita terus hidup di dalam kebenarannya. Dengan demikian maka kita akan melalui hari ini, bahkan hari-hari akan kita lalui dengan kasih kemurahan daripada Tuhan.
Terus bertelut, terus berharap, terus bernaung, terus berserah, terus andalkan Tuhan. Jangan biarkan iman kita goyah. Jangan berpaling dari iman kita dari Tuhan. Jangan tawar hati. Jangan kecewa karena situasi ini. Tapi teruslah lekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan menjamin kepada kita semua bahwa Tuhan itu baik. Sungguh sangat baik. Kasih setianya tidak berubah untuk hidup kita semuanya. Amin. Terpujilah Tuhan yang hari ini memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati firman Tuhan. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk sama-sama tundukkan kepala. Kekasih Allah, mari sama-sama berdoa. Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Allah tahu hatimu, Allah tahu situasimu, Allah tahu keadaanmu, Allah tahu kebutuhanmu, Allah mengerti benar bagaimana hati kita saat ini. Allah mengerti benar apa yang menekan kita. Allah mengerti benar apa yang menjadi kesukaran dan pergumulan kita. Karena itu kekasih Allah, mari bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berserah kepada Tuhan, biarkan Dia yang bertindak. Biarkan Dia yang mengerti, Dia yang mengasihi kita, Dia yang peduli itu bekerja di dalam kehidupan kita. Karena Dia mendapati iman itu di dalam hati kita. Iman yang percaya bahwa Dia bisa menyembuhkan sakit kita. Iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagi kesukaran kita. Iman yang percaya bahwa Allah akan selalu mendatangkan kebaikan-kebaikan di balik situasi-situasi yang saat ini mungkin sukar buat kita semua. Allah bertindak karena Allah mengasihi hidup kita. Sama-sama terima pekerjaan Tuhan hari ini buat kita semua. Sehingga kelegaan itu menjadi bagian kita semua. Tanpa terkecuali. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami sungguh tahu dan sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan yang baik, sungguh sangat baik untuk kami semua. Karena Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Karena Engkau terus menunjukkan kasih setiamu buat kami semua. Karena Engkau tidak berubah dalam kasih-Mu kepada kami semua. Karena Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini ketika anak-anak Tuhan berseru kepadamu karena sakit penyakit, maka Tuhan menjamah, maka bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Kalau saat ini anak-anak Tuhan berseru karena kehidupan dan pergumulan ekonomi, maka kami percaya saat ini tangan Tuhan terulur membuka jalan, memberikan kekuatan dan memberkati. Segala sesuatu yang kami hadapi akan kami hadapi bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara besar. Kami tahu Tuhan hanya bersama dengan Tuhan kami cakap menghadapi keadaan kami. Dan bersama dengan Tuhan kami akan mampu bersyukur apapun situasi kami Tuhan. Kami bersyukur atas seluruh keadaan kami. Ketika Tuhan memberkati kami dengan cukup bahkan limpah kami bersyukur. Tetapi kalau saat ini ada kekurangan kami bersyukur. Karena Tuhan pasti memberikan kecukupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena kami percaya hari-hari yang sudah kami lalui Engkau mengasihi dan menyertai kami. Hari ini kami percaya Engkau juga menyertai kami. Esok hari dan seterusnya kami percaya kasih Tuhan juga menjadi bagian kami. Kami berdoalah Roh Kudus kuatkan dan teguhkan kami. Supaya kami tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini boleh meneguhkan kami. Terima kasih karena kami menerima kuasa-Mu, limpahan kasih-Mu untuk kami semua. Kami percaya saat ini Tuhan. Kelegaan itu, pertolongan itu sudah diterima oleh setiap anak-anak Tuhan yang hari ini bertelut, hari ini berserah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kasihilah kita akan akhiri perenungan firman Tuhan dan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita untuk sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan yang ajaib dari Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita hari ini sampai Tuhan memanggil kita, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.